Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen ketiga kita di Bisik Bincang-Bincang Isu Keperempuanan barengan sama BEM FMIPA Universitas Brawijaya. Nah, kali ini masih bersama dengan Dr. Prita tentunya. Setelah tadi kita membahas ya dokter mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari sakit saat PMS. Terus kita juga membahas mengenai stres atau pola hidup lifestyle-nya nih anak-anak muda zaman sekarang saat PMS nih mempengaruhinya. Nah, ini yang mungkin sekarang menjadi bahasan tertentu antara mood teman-teman atau emang lagi pengennya aja kayak gitu ya dok. Nah kira-kira dok, salah satunya mungkin berhubungan sama moodnya kayak gini. Terkadang kita tuh saat pagi nggak apa-apa, nggak masalah, happy aja lah ya kayak gitu, menjalani hidup dengan biasa aja. Tapi saat malam, saat sendirian nih, overthinkingnya keluar. Nah, ini tiba-tiba nangis kayak gitu. Emang pengaruh nggak sih dok kayak gitu di perempuan yang saat PMS nih, moodnya? Ya, memang bisa. Ya, bisa. Dalam artian gini, ada yang namanya serotonin. Ya, jadi dari faktor hormon sendiri, si serotonin memang berkurang pada waktu kita haid. Kemudian yang membuat mood gak enak juga kan karena ada rasa nyerinya ya, ada rasa gak enaknya ya, ada rasa tidak nyamannya juga. 2. Ketiga, mungkin ada kegiatan tertentu yang pinginnya gak lagi haid loh, pinginnya lagi bersih loh, gak harus mondar-mandir ke kamar kecil. Mungkin mau perjalanan jauh kalau pakai pembalut kan gak enak. Nah itu juga mempengaruhi mood. Dalam artian antara keinginan dan apa yang terjadi gak sesuai dengan estimasi lah ya. Jadi ada beberapa hal tersebut yang memang mempengaruhi. Tapi sebenarnya itu bukan tergolong stres berat. Oke. Nah, manakala stres berat yang disebut sebagai berat itu tidak sebenarnya tidak berat, tetapi karena kalau berat itu kan ada kecenderungan untuk terjadi gangguan kejiwaan ya. Nah, kalau yang hal-hal tersebut yang dalam layaknya manusia lain itu tidak berat, tetapi pada seseorang menjadi berat, itulah yang harus dipertanyakan. Oke. Tapi kalau kayak mood kayak gini ternyata besoknya tiba-tiba haid kayak gitu, udah biasa lah ya dok ya, karena tadi ada 3 faktor yang sudah dokter jelaskan kayak gitu, ada hormon yang naik turun dan sebagainya kayak gitu teman-teman. Tapi terkadang dokter gak hanya mood saja yang dibahas oleh teman-teman juga nih, tapi ada juga ketika kita lagi PMS dan sebagainya ada kecenderungan, ada seseorang yang mungkin pengennya makanan yang manis-manis aja, ada yang pedes-pedes aja kayak gitu. Nah, dan kadang sulit banget untuk menahan keinginan untuk makan makanan tersebut, alias nih craving sebenarnya dok ya. Craving atau emang pengen aja sih kayaknya teman-teman. Nah itu memang ada hubungannya nggak sih dok, keterkaitannya seperti apa? Ada sih, karena apa? Karena hormon itu didapat dari makanan ya. Tapi bacalah tubuh. Oke. Ya, mampukanlah diri untuk membaca tubuh. Ya, kalau pinginnya manis, ya oke, manis boleh, tapi manis yang sehat. Nah, pilih-pilih aja sendiri. Tapi bukan berarti aku pingin manis loh, tapi aku mau yang begini. Mungkin ya manisnya kurang sehat. Iya, nah, habisin kek kue tart yang 30 cm sendirian kayak gitu kan nggak sehat ya dok ya. Gitu. Siapa tahu loh ini teman-teman ada juga loh dok kayak gitu yang ikutin tren yang di TikTok kayak gitu dok ya, makan kue tart sendirian nih dok, katanya sih nurutin mood kayak gitu. Nah, ya. Jadi gini ya, kalau menurut pelajarannya ya, manakala kita stres atau manakala gini aja. Kalau kita mau belajar supaya itu tertanam di kita, maka kita baca bolak-balik toh. Ngomong bolak-balik. Manakala kita sedih, omong aja kita sedih. Naik gak sedihnya? Ya sedih terus sih. Malah bertambah tuh jadi gunung sedih. Nah, oleh karena itu manakala ada sedikit rasa yang harusnya kita menggunakan pikiran ya. Jadi antara dua ya. Pikiran menjaga hati dan hati menjaga pikiran. Nah, itu harus balance. Nah, itu harus ini udah enggak sesuai nih.
menurut pemikiran, menurut patofisiologinya mens ini harusnya nggak ada nih, stop sampai di situ. Oke. Harus bisa menahan diri. Terkadang itu bukan udah mood lagi, tapi emang kitanya aja yang pengen kayak gitu ya, Dok. Betul, ya? betul. Oke. Tidak bisa menahan diri judulnya. Menahan diri judulnya ya. Oke, dokter, tapi emang beda-beda ya antara perempuan satu dengan yang lainnya kayak gitu. Kalau ini emang dia tuh cenderungnya yang manis-manis aja, kalau ini yang pedes-pedes aja kayak gitu. Ada nggak sih? Atau memang ada faktor biologisnya yang menentukan kayak gitu. Kalau ini tuh karena dia ini jadi dia pengennya manis, kalau dia ini jadi dia pengennya pedes kayak gitu. Betul, betul. Jadi ada tergantung dari kebutuhan elemen, ya, kebutuhan mikronutrien di dalam tubuh. Itu bisa tercermin dari apa yang ingin dia makan. Oke. Jadi memang ada faktor tertentu ya, Dok. Betul. Ya kayak gitu. Nah, cara yang mungkin bisa kita untuk mengendalikan. Nah, ini kalau udah kebablasan nih, susah sih, Dok, sebenarnya. Cara mengendalikannya itu gimana? Biar kita tetap sehat juga nih selama menstruasi. Betul. Kalau punya pola lebih bagus. Pola ya, jadi susah sih, Dok, kayaknya, Dok. Ini jujur aja di awal pasti teman-teman yang lihat susah sih, Dok, gitu. mau buat nyatet aja males ya. Iya, buat nyatetnya males. Makan aja pokoknya GoFood aja lah, Dok. Cari yang simple aja, Dok, gitu. Kalau gitu kita contoh kementerian aja ya. Kementerian Kesehatan tuh udah bilang bahwasannya di usia usia produktif ya kita itu gula satu hari cukup 2 sendok makan. Cukup, nggak munjong lu ya. 2 sendok makan munjong. 2 sendok makan kayaknya kalau sama minuman manis teman-teman udah lebih nih, Dok. Udah, jangan 2 sendok makan ya. Kemudian minyak itu adalah maksimal 2 sendok. Wis. Beres sudah. Susah ya ini kayaknya teman-teman ini ya. Dihitung aja, Dok, ya. Ini paginya udah makan kue, siangnya minum minuman manis kayak gitu. Itu udah berapa gula yang terkonsumsi gitu ya, Dok ya? Kalau gitu kita jalan-jalan yuk. Kita jalan-jalan, paling mahasiswa tuh paling suka jalan kemana? Yang bisa lihat orang banyak. Yang bisa lihat orang banyak. Ke mungkin gunung, pantai. Yang orangnya banyak ya? Yang orangnya banyak, mall mungkin, Dok. Kalau gitu duduk di situ. Duduk 2 jam, lihat berapa orang yang jalan, kemudian berapa orang yang gemuk. Kita akan berpikir, itu lakukan aja selama sekitar ya sebulan lah. Nanti kayaknya orang itu tambah lama tambah banyak yang gemuk. Nah, kayak gitu loh kita itu nantinya. Jadi lebih ke refleksi diri jatuhnya. Betul, ya, Dok ya. Kita lihat orang lain kayak kalau kita nggak pengen jadi kayak gitu, ya jangan seperti itu, kayak gitu ya, Dok ya. I see. Nah, ini kayaknya juga menjadi tamparan keras buat saya juga ya. Kayaknya saya tidak menjaga pola makan dengan baik gitu ya, teman-teman gitu. Nah, tapi dokter ya, seberapa penting sih kita, misal tadi ada sinyal-sinyal dari tubuh nih, kayak sakitnya PMS dan sebagainya, terus sinyal tubuh ketika kita pengen makanan, moodnya kayak nggak jelas gitu nih. Kira-kira craving ini apakah menguntungkan kita ketika PMS? Kan tadi ada coklat nih yang bisa kita konsumsi untuk menambahkan hormon dan sebagainya gitu. Atau mungkin craving ini merugikan? Selama dia tidak jumlahnya sesuai, it's okay. Tapi kalau banyak, dia akan menambah. Tepung itu adalah zat yang bisa membuat usus tidak gampang bergerak. Ya, banyak orang yang GERD itu karena tepung. Nah, dengan sendirinya akan bertambah nyerinya. Ditambah lagi dengan kembungnya bertambah. Nah, sehingga memang harus dibatasi. Jadi udah kena menstruasinya juga, itu udah sakit. Terus di atas juga bermasalah kayak gitu ya, Dok. Ya, mana itu berdekatan lagi. Waduh, ini bahaya juga ya, teman-teman sekalian gitu. Tapi kalau craving seperti ini, apakah hanya bisa muncul di periode PMS-nya atau menstruasinya juga, atau ketika di perempuan nih bisa muncul di siklus-siklus lainnya? Oh iya, perempuan itu banyak mau ya. Perempuan itu ya, teman-teman, motonya adalah seumur hidup diet. Ya kan? Iya. Kita kan seumur hidup kita selalu ingin sehat, tanda petik ya. Kalau semua manusia ingin seumur hidup sehat. Pasti. Tetapi perempuan tambah satu lagi,
perempuan itu seumur hidup ingin sehat dan cantik. Iya, Ya kan? pasti. Ya udah, kalau gitu ya harus diet seumur hidup. Oke. Dan dietnya itu dengan pola yang hidup sehat. Seperti itu. Betul. Nanti kita mau menopause pasti akan muncul craving aneh lagi. Apalagi hamil. Wah, kalau sudah kebiasaan craving ikut, akan seberapa besar kita pada saat hamil itu. Oke. Bisa jadi- sampai 30-35 kilo. Padahal nanti turunnya susah. Kayak nah, gitu ya. iya, jadi pastikan pada saat mahasiswa sehat, kemudian pada saat nanti, karena begitu remaja sehat, nanti akan punya anak hamil itu, insya Allah ikut sehat juga. Iya, betul sekali. Jadi mumpung kita masih muda, masih Betul. bugar, masih olahraga masih kuat, Nah, jalan-jalan iya. masih kuat kayak gitu ya, Dok ya. Jadi yang menjaganya tuh harusnya di usia-usia segini. kayak gitu. Betul, long life. Pokoknya perempuan ini long life. Iya, betul sekali dokter. Nah, ternyata teman-teman sekalian ya, craving ketika kita pengen makanan manis atau makanan pedas saat kita PMS atau mungkin saat kita nggak PMS juga, itu ada juga sinyal-sinyal unik yang mungkin menggambarkan ya diri kita seperti itu. Nah, setelah membahas berbagai hal yang menarik hari ini dokter, mulai dari kita faktor perbedaan rasa sakitnya tadi, sampai lifestyle kita, moodnya wanita juga kayak gitu ya. Nggak terasa ternyata kita udah sampai di penghujung obrolan kita. Tapi sebelum kita menutup hari ini, mungkin ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan oleh dokter untuk teman-teman semuanya, terutama ini mahasiswa yang bandel ya dokter ya kayaknya. Nah gitu, mungkin boleh nih dokter langsung aja. Oke, buat teman-teman sekalian, karena kita mau menjadi sehat untuk usia-usia selanjutnya dan harus bersyukur bahwa haid itu datang pada teman-teman kita dalam waktu mungkin yang tidak sama satu sama lain, tetapi it's okay. Haid yang sehat adalah haid yang ada. Ya, itu. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita, menjaga organ reproduksi kita. Oke, SO wanita jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita, jaga reproduksi kita, terutama saat kita masih di usia-usia seperti ini, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir di Bisik Bincang-Bincang Isu Keperempuanan barengan sama Dr. Prita dan juga Kansa di sini. Semoga obrolan kita hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah ilmu-ilmu baru nih ya dokter. Terutama kita sebagai perempuan harus tahu apa yang terjadi pada tubuh kita. Sampai jumpa di lain kesempatan di segmen-segmen berikutnya atau part-part dari podcast kita di Bisik selanjutnya. Stay happy and stay healthy. Bye-bye semuanya.